Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Rahmawati Hamzah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen investasi wakaf uang. Disimak ya. Manajemen fundraising wakaf uang. Penghimpunan dana merupakan kegiatan penggalangan dana baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan fundraising, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya. Dengan fundraising, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon wakif. Karena fundraising bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak wakif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan wakif. Investasi wakaf uang. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Di samping mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. Kegiatan investasi mengandung unsur-unsur seperti 1. Menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan. Dan yang kedua, penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan. Ruang lingkup investasi syariah diantaranya adalah deposito mudharabah, reksadana syariah, saham syariah di pasar modal syariah, obligasi syariah, atau sukuk. Deposito mudharabah atau deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga, perseorangan atau badan hukum, yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Instrumen investasi mudharabah pada umumnya dipergunakan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di seluruh dunia saat ini untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah suatu wadah di mana para investor memasukkan surplus dana mereka untuk kepentingan investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Para penanam dana akan menerima suatu dokumen seperti sertifikat, unit, saham yang menjamin dana mereka dan menerima keuntungan real yang didapat dari dokumen sesuai dengan syariah. Yang ketiga, saham syariah di pasar modal syariah. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual atau emiten dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Lalu, pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang diukur dari waktunya termasuk modal jangka panjang. Dan yang terakhir adalah obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pengawasan syariah pada investasi wakaf uang. Pengawasan syariah adalah semua metode dan prosedur yang dilakukan oleh manajemen dengan bantuan dewan syariah yang ada di lembaga wakaf. Pengawasan ini meliputi pengawasan syariah internal dan pengawasan syariah eksternal untuk menjamin penerapan hukum-hukum syariah dalam segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan wakaf yang benar, pemeliharaan harta benda wakaf, investasi pada bidang-bidang yang sesuai, distribusi keuntungan kepada mauquf alaih sesuai dengan syarat-syarat wakif,
serta pengawasan yang kontinu pada saat pelaksanaan kegiatan wakaf untuk memastikan nazir dan para pekerja mematuhi hukum-hukum ini. Secara umum, pengawasan syariah bertujuan melindungi harta. Tidak ada yang bisa menjaga harta benda seperti halnya pemiliknya sendiri. Pada proyek-proyek pribadi yang dikuasai dan dikelola oleh pemiliknya, sang pemilik mengawasi sendiri secara langsung orang-orang yang bekerja dengannya. Akan tetapi, ketika kepemilikan terpisah dari manajemen seperti pada perusahaan-perusahaan modern saat ini, dibutuhkan aturan untuk menenangkan para pemilik perusahaan dengan memberikan kepastian bahwa kegiatan pengelolaan harta mereka sudah benar, yaitu pengawasan. Tujuan strategis pengawasan syariah adalah menjamin hukum-hukum syariah dipatuhi saat melaksanakan kegiatan muamalat, dengan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga wakaf sesuai dengan hukum-hukum syariah dan tidak bertentangan dengannya, yaitu melalui cara yang pertama, meneliti dan memeriksa draft kontrak transaksi, MOU, aturan kerja, serta seluruh kegiatan muamalah untuk memastikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan syariah sudah terpenuhi dan tidak mengandung larangan-larangan syariah. Yang kedua, mengawasi seluruh kegiatan dan kerjasama yang dilaksanakan dengan memeriksa kegiatan-kegiatan yang berbeda, kontrak kerjasama, catatan-catatan, kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengannya, keputusan-keputusan yang dihasilkan, serta laporan keuntungan. Semua itu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan hukum-hukum syariah. Pengawasan syariah selanjutnya memberikan laporan berkenaan dengan hal itu kepada lembaga atau instansi tertentu. Di samping itu, ada pula tujuan-tujuan pelengkap yang menunjang kepatuhan terhadap syariah. Yang pertama, mengemukakan pendapat syariah, musyawarah, dan mengeluarkan fakta-fakta tentang personal-personal yang diajukan oleh manajemen berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang kedua, memberikan ragam pelayanan seperti training pekerjaan, membuat program sadar wakaf, dan mendakwakan wakaf. Manajemen risiko investasi wakaf uang. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Pada perkembangannya, risiko-risiko yang dibahas dalam manajemen risiko yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya. Yang kedua yaitu risiko hazard. Hazard merupakan keadaan atau kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Peril merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian. Dan yang ketiga adalah risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang timbul apabila perusahaan salah menetapkan strategi, terlambat mengubah strategi, kurang responsif terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat juga salah satu penyebab timbulnya risiko strategis. Untuk menjaga keberlangsungan dana wakaf dan menghindari kesalahan investasi, sebelum melakukan investasi, pengelola wakaf selaku manajer investasi tentu harus mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya risiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan analisis manajemen risiko terhadap investasi yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis pasar untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi. Yang ketiga, melakukan analisis kelayakan investasi yang dapat diukur dari average rate of return, payback period, internal rate of return, dan indeks profitability. Yang keempat, melakukan monitoring terhadap proses realisasi investasi, tingkat profitabilitas investasi, dan yang kelima, melakukan evaluasi. Pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang.
Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses, mulai dari pendaftaran wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada mauquf alai. Penyaluran hasil wakaf kepada mauquf alai harus mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama, mengikuti ketentuan dari wakif. Ketentuan dari wakif dalam masalah penyaluran wakaf ada dua macam. Yang pertama, syarat yang menyebabkan hilangnya hakikat wakaf. Artinya, ketentuan dari wakif tidak mengakibatkan ditinggalkannya suatu kewajiban atau dikerjakannya sesuatu larangan. Jika demikian, ketentuan tersebut batal tetapi wakafnya tetap sah. Misalnya, wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid tapi menyebutkannya syarat bahwa penduduk suatu kampung tidak boleh salat di masjid tersebut. Yang kedua, tidak menafikan arti wakaf, yaitu menahan harta asal dan menyedekahkan hasilnya. Jika demikian, maka ketentuan dan wakafnya batal. Misalnya, seorang berwakaf tanah untuk kepentingan pendidikan dengan menyaratkan bahwa anaknya harus diangkat menjadi pegawai atau guru di sekolah tersebut. Syarat ini dapat diterima karena tidak menghilangkan tujuan wakaf. Penyaluran hasil wakaf kepada mauquf alai harus mengacu pada hal yang kedua, penyaluran sebagian hasil pengelolaan wakaf untuk kepentingan pemeliharaan harta benda wakaf itu sendiri dan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, penyaluran wakaf untuk kebaikan secara umum dan prioritasnya.